Degen kan? Itu loh sobat Otan yang dulu pernah Otan kunjungi. Nah, supaya silaturahmi gak terputus, Otan balik lagi nih. BTW, kamu makin hits aja ya Sob. Sampai-sampai di page semua sosial media Otan ada kamu. Lucu kan mukanya? Aduh, ini sih udah pada terdegen-degen namanya. Kok bisa sih Sob kamu sampai setenar itu? Kasih tahu rahasianya dong. Tipsnya sering jalan-jalan Tan dan banyak bergaul. Ya ampun, anak-anak SD aja udah pada tahu sama kamu ya Sob. Luar biasa memang sobat Otan satu ini. Ada yang tahu nggak Degen usianya berapa tahun? 4 bukan. Salah. Yang benar 3,5 tahun. Hei, sudah. Kok adik-adik ini malah jadi debat sih? Oh iya, si Degen ini merupakan otter jenis cakar kecil atau disebut juga sero ambrang teman. Otter asal Asia Selatan dan Tenggara ini adalah jenis otter terkecil dari 13 spesies yang ada. Oh iya, udah pada tahu belum? Kalau ternyata otter panjang umur loh. Sebagai hewan peliharaan, otter bisa hidup sampai 16 tahun teman. Pantes aja kamu jadi favorit peliharaan orang-orang, Sob. Teman, sebenarnya ini bukan hanya sebatas jumpa fans saja loh, tapi jadi salah satu bentuk edukasi. Kak Marcel memperkenalkan otter kepada anak-anak ini supaya cinta terhadap binatang. Dan yang paling penting adalah ketika memelihara hewan, kita harus bertanggung jawab. Yang setuju angkat tangan. Teman, coba perhatiin deh. Otter tuh punya kumis loh. Tapi kumisnya beda sama kumis Mas Adam ya. Buat manusia, kumis memang punya fungsi dan arti. Misalnya jadi penanda sebagai laki-laki sekaligus untuk ketampanan. Tapi kumis pada manusia sebenarnya hanyalah rambut. Sedangkan kumis pada otter berisi ribuan sel syaraf di setiap helainya. Emang ada fungsinya? Ya jelas dong. Mirip jari pada manusia yang peka ketika menyentuh benda. Kumis ini akan membantu otter untuk peka mengenali segala perubahan di sekitarnya. Termasuk tahu di mana ada ikan saat dia berburu. Cakep! Waduh, Kak Marcel mau bawa Degen kabur kemana tuh? Jangan ngebut-ngebut Kak. Ingat, keselamatan yang utama. Kamu yang naik motor kok Otan yang deg-degan ya. Tapi untungnya saja si Degen tetap tenang teman. Sepertinya karena sudah terbiasa ya. Oke deh Sob, semoga kalian selamat sampai tujuan ya. Lu, kok Degen sekarang malah diajak pemanasan sih Kak? Walah, ternyata kamu mau jogging bareng Kak Marcel toh. Otan ikut deh kalau yang ini. Oh iya, selain jadi perenang hebat, otter juga lincah berjalan dan lari saat berada di daratan teman. Tapi ajak jalan-jalannya jangan terlalu lama ya, soalnya Degen tetap butuh tempat adem. Ya maklum saja ya, otter kan hewan semi akuatik, jadi nggak bisa kena panas terlalu lama. Wait, nggak di mana-mana selalu ada aja fans kamu ya. Heran deh Otan. Tapi untungnya saja tadi kamu cuma diminta foto ya Sob. Coba kalau minta uang, kan bisa panjang urusannya. Hey, Degen, Digo. Kok kalian malah berantem sih? Apa yang kalian ributkan? Cukup. Eits, bercanda. Ternyata Degen dan Digo bukan lagi berantem teman, tapi mereka lagi asik bercanda aja kok. Ya walau bercandanya agak nyeremin ya. BTW kalian sudah pada kenal Digo belum? Nih, Otan kasih tahu ya. Ini dia Digo, otter peliharaan Kak Marcel selain Degen. Nah, sekarang Otan mau tes siapa yang paling kepo nih di antara Degen dan Digo. Cara ngetesnya pakai mainan ikan ini. Dan yap, ternyata si kecil Digo yang paling kepo sama mainan ikan-ikanan ini teman. Sedangkan Degen cuek bebek alias gak peduli tuh.
Digo lebih agresif karena rasa ingin tahunya yang masih tinggi. Maklum saja, Digo ini masih kecil, jadi ia sangat suka bermain. Tuh lihat, saking asiknya, Degen sama Otan sampai dicuekin nih. Tapi Otan belum menyerah untuk mencuri perhatian Degen, teman. Nah, kali ini Otan punya mainan yang lain. Siapa tahu bisa menarik perhatian kamu ya, Sob. Ayo Degen, ada yang nyamperin kamu tuh. Kabur. Waduh, kok malah kabur sih? Ternyata kamu takut ya? Teman, Degen tidak berani mendekat karena merasa mainan tersebut adalah ancaman. Karakter Degen sebagai hewan peliharaan memang berbeda dengan otter yang ada di alam liar. Otter yang sudah dipelihara punya kecenderungan menghindar ketika mempertahankan diri, bukan malah menyerang. Sudah Sob, gak usah kabur lagi ya. Ini bukan zaman, tapi cuma keisengan Otan aja kok. Kelihatannya kalian memang gak bisa dipisahin ya Sob. Nempel terus kayak perangko. Tapi Otan jadi penasaran, kira-kira kalau kalian dipisahkan satu sama lain gimana ya? Oke Digo, maaf ya kamu harus di kandang dulu untuk sementara. Kasihan kamu Digo. Cup cup cup. Jangan nangis lagi Digo. Kamu ngiri ya? Degen ada di luar sedangkan kamu di dalam kandang. Teman, pada dasarnya semua otter itu bisa mengeluarkan suara. Biasanya mereka akan mengeluarkan nada tinggi ketika merasa terganggu atau mencari perhatian alias caper. Oh, Otan tahu. Berarti suara kamu kayak gini tandanya caper ya? Cie, Digo caper. Iya Digo, tesnya udah selesai kok. Sekarang kamu boleh main lagi ya sama Degen. Selamat bermain. Teman, banyak di antara pecinta binatang yang gak mau pelihara otter karena dianggap punya bau yang tidak sedap. Tapi apa iya? Otan cross check dulu yuk sama Kak Marcel sebagai pemilik. Tenang aja si Otan. Otter di sini nggak bau kok. Kakak reporter, mau coba cium nggak? Oh iya, ternyata nggak bau loh, Tan. Nggak bau kan? Nah, makanya kalau mau pelihara otter itu jangan cuma dimainin aja karena gemesnya. Tapi harus rajin juga tuh bersihin kandang dan kotorannya setiap hari. Kalau bisa, tempat buang kotorannya juga terpisah ya. Jadi baunya nggak nempel. Itulah sedikit tips dari Otan dan Kak Marcel. Semoga bermanfaat. Degen dan Digo punya kebiasaan cara makan yang berbeda, teman. Lihat betapa mandirinya ya Digo. Asik makan sendiri sampai habis. Hebat. Tapi kelakuan Degen ini sedikit berbeda. Ia super manja. Sampai makan aja maunya disuapin Kak Marcel tuh. Hei, kamu kan lebih tua dari Digo, Sob. Masa masih disuapin sih? Malu dong. Menu favorit Degen dan Digo adalah potongan ayam, teman. Karena mereka termasuk hewan karnivor. Otter memiliki gigi yang kuat dan tajam. Makanya bisa makan potongan ayam ini dengan mudah. Tenang Sob, Otan gak minta kok. Cuma butuh sedikit aja buat bikin ayam goreng. Setelah seharian bermain, Degen juga harus istirahat, teman. Maklum, jadwalnya saja padat. Jadi harus istirahat biar kondisi tetap prima. Tapi kok Degen masih mondar-mandir kesana kemari? Ayo Sob, istirahat. Besok ada jadwal jumpa fans lagi loh. Iyalah, ternyata tadi Sobat Otan ini sedang mencari posisi yang nyaman untuk membuat selimut, teman. Nah, ini sudah jadi kebiasaan Degen saat mau bobo siang. Jadi dia selimutan sendiri. Gemes ya. Biasanya saat masih kecil, otter itu nggak boleh kedinginan. Makanya harus diselimuti. Tapi nggak boleh terlalu kepanasan juga ya. Karena bisa berbahaya untuk tubuh otter. Selamat istirahat ya Sob. Otan juga mau boci alias bobo ciang.